Misalnya, misalnya. Kawan Ya, anggaplah umur kita 43 sekarang. Terus kita bakal meninggal di umur 60 misalnya nih Pak Evi. Berarti masih ada berapa tahun lagi tuh? 13. 43, 60, 7, 17. 60. 17. 2 tahun kan? Iya, 60 ya. 17. Anggap kita akan meninggal di umur 60 ya. Teman-teman sepakat ya? Sebentar. Ya. Mata kami setuju ya. Anggap kita meninggal di usia 60 semua nih. Dan umur kita sekarang 43 Bang ya. Berarti masih ada 17 tahun ke depan. Nah, artinya apa sih? Itu kan artinya mulai hari ini nih, mulai hari ini sampai 17 tahun lagi, itu kan akan jadi masa lalu kita lagi yang kedua. Lembaran baru buat kita nih. Hari ini kita ngaji nih Bang Jen. 3 Oktober. Ya, Sabtu 3 Oktober 2020, ini akan jadi masa lalu nih udah nih. Kalau kita ngomonginnya besok aja deh. Jen, kemarin lo kemana Jen? Tuh. Kemarin jam Johor, waktu Johor lo lagi di mana tuh? Oh, lohor masa lalu gue keren. Gue lagi ngaji. Tuh. Ini nih, kita lagi nyiptain masa lalu nih. Iya nggak sih? Hari ini kita lagi nyiptain masa lalu nih. Kalau kita nggak paham konsep ini, besok bisa jadi waktu kita habis buat main catur seharian, karambol seharian, ludo. Padahal kalau besok kita main catur, seminggu lagi ditanya, tanggal 4 Oktober ini ngapain? Wah, 4 Oktober gelap tuh masa lalu gue. Gue main catur seharian. Gitu. Nah, jadi mulai sekarang sampai seterusnya nanti, itu masa lalu yang akan kita ciptakan berikutnya. Kita bisa rubah nih masa lalu kita yang kedua. Dengan apa? Dengan memperbanyak agenda mengingat Allah. Ini masa lalu kedua ini yang bisa kita rubah. Iya, jadi mengubah masa lalu itu maksudnya masa lalu yang mulai hari ini dan seterusnya kita udah paham nih bahwa ingat Allah dampaknya luar biasa nantinya. Kita nggak akan selamanya begini, nggak akan selamanya sehat, nggak akan selamanya gagah. Akan datang masa tadi tuh di mana kejayaan akan Allah balik. Semuanya menjadi lemah, semua serba sulit. Nah, di saat itu kita butuh pertolongan Allah. Ini waktunya kita mempersiapkan pertolongan itu datang. Tapi itu yang kita awal nggak kayak makan cabai. Ya, kan nggak langsung diadap tuh. Nah itu waktunya kita nggak tahu tuh. Karena cabai kan langsung pedas. Itu dia makanya diingetin dengan hadis ini di akhirnya. Jangan nunggu mati. Jangan nunggu kepedesan gitu. Jangan nunggu kepedesan. Yang bikin kita selalu mengulangi perbuatan dosa yang sama karena Maha Rahman dan Rohimnya Allah. Kita kan bukan nabi nih. Kalau Nabi Muhammad itu setiap dia bikin kesalahan itu langsung ditegur kontan sama Allah. Hari itu juga ditegur dan dia langsung balik ke track yang sebenarnya. Itu bedanya Rasul dengan kita. Makanya Rasul maksum, ya. Rasul itu maksum itu bukan berarti Rasul nggak berbuat dosa ya teman-teman ya. Bukan berarti Rasul nggak berbuat kesalahan. Rasul juga melakukan kesalahan. Tapi ada catatannya nih. Catatannya, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan Rasul tidak seperti dosa atau kesalahan yang umumnya manusia lakukan. Judi, main perempuan, berzina, bohong, mabok. Bukan itu dosa yang dilakukan para nabi dan Rasul. Tapi dosa yang benar-benar karena kekhilafan. Contoh, ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW sedang berdakwah di depan orang-orang besar, pembesar Quraisy, datang orang buta kan, minta fatwa sama Nabi, dia ngomong besar, datang orang buta. Muka Nabi berubahlah pokoknya mukanya. Ya, itu kan satu kesalahan tuh. Harusnya lo treat sama aja, orang kaya, orang miskin sama. Lakukan dia dengan sama. Karena muka Rasul berubah, langsung Allah tegur tuh. Dengan surat saat itu juga turun surat Abasa. Abasa wa tawalla, hai orang yang bermuka asam. Ditegur langsung berubah. Tuh, Nabi gitu kalau dia bikin salah, salahnya bukan mabok loh, cuma muka berubah doang, air muka berubah ditegur sama Allah. Langsung diberesin lagi, lempeng lagi, balik ke track yang sebenarnya. Itu Nabi. Iya kan? Kalau kita kan enggak. Kita makan tahu 2, ngaku 1, seminggu belum diapa-apain sama Allah, didiemin aja. Maksudnya, Allah nyuruh kasih kesempatan kita taubat berulang gitu. Yang kedua, dosa Nabi dulu yang kedua apa? Ketika Nabi mengharamkan madu. Dulu waktu Nabi punya istri dalam waktu yang sama lebih dari satu, ada Aisyah, ada Hafsah, dan sebagainya, itu Nabi sering ke tempat istri yang satu nih,
Karena istri yang satu ini sering nyediain madu dan Nabi suka banget madu. Nah, misalnya ini istri pertama, istri kedua gitu, ini Aisyah, ini Nabi seringnya ke rumah yang ini. Tiap kemarin dikasih madu mulu. Dan Nabi suka. Aisyah cemburu. Aisyah kesel banget rasa ya. Aisyah yang udah luar biasa bagus aja masih punya rasa cemburu tuh. Akhirnya begitu Nabi pulang, Aisyah tahu nih pasti dikasih madu apa sih. Aisyah bikin sandiwara. Dia bilang gini, ya Rasulullah, habis makan apa sih mulut bau banget? Gitu kata Aisyah. Mulutnya bau sih, emang makan apaan? Ah enggak, cuma makan minum madu tadi di tempat biasa, di tempat itu gitu. Tuh Aisyah sebel banget tuh, bau nggak enak. Nah, terus Aisyah konspirasi dengan istri yang lain. Nanti kalau Rasul habis dari rumah di Epi, terus ke tempat lo, gue bilang mulutnya bau ya, pasti dia dikasih madu tuh si Epi. Ya benar, Rasul dari rumah Epi pergi ke istri yang satu, istrinya ngomong, yang udah konspirasi nih, oh mulutnya bau sih Rasulullah, habis dari mana sih? Dari tempat di Epi. Pasti minum madu ya? Iya. Kok bau sih? Tuh, Aisyah bilang bau, ini bilang bau. Akhirnya Nabi merasa, oh ini madu bikin bau nih. Akhirnya Nabi mengharamkan madu buat ini. Turun langsung ayatnya nih. Mengapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Tuh, langsung ditegur tuh. Surat apa tuh? Surat apa ya? Al-Mumtahanah atau Al-Mujadilah ayat 1. Saya lupa, ntar ya. Selesai dari ini kita lihat. Itu langsung ditegur sama Allah. Itu bedanya kita dengan Nabi dan Rasul. Iya, nah, kalau kita berbuat dosa kan Allah kasih tenggang waktu tadi itu. Iya. Tujuannya apa tadi tujuannya? Supaya tobat. Nah, begitu tobat diundur, nih memanfaatkan yang 5 ini dicuekin nih, sehat, muda dan sebagainya. Tahu tuh mata kita terbelalak kan gitu tadi ayat. Makanya jangan main-main dengan 5 hal gitu. Gitu ya. Jadi itu teman-teman mata kami yang bisa disampaikan dari kajian kita hari ini tentang mengubah masa lalu. Jadi mengubah masa lalu itu bukan masa lalu part pertama yang dulu itu, tapi masa lalu yang kita mulai hari ini nih. Hari ini dan seterusnya akan jadi masa lalu. Kalau kita sampai di usia ke-60 nanti. Gitu kan ya? Maka buatlah masa lalu yang baik, buatlah masa lalu yang putih, yang keren, yang banyak mengingat Allah, sehingga ketika kita ada di episode kehidupan yang serba sulit, Allah kenal juga dengan kita, dan bukan sebatas kenal, tapi sampai di titik dia menolong kita. Jelas nggak teman-teman kira-kira? Jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Itu yang bisa disampaikan Mbak Rini ya. Ya. Dan teman-teman, Pak Hari dan semuanya, itu yang bisa disampaikan tentang materi kita hari ini, mengubah masa lalu, semoga bisa dipahami. Ya. Sejujurnya ini reminder ya buat pribadi, ya pengingat buat saya sendiri, dan buat kita semua, bahwa semua yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Cukup dari saya, haza wallahu yar'ana wa yahfizuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke host kita. Terima kasih Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, ini ada sesi tanya jawab nggak ya Pak? Iya, boleh Mbak Rini. 2 pertanyaan aja Mbak Rini ya. Oke. 2 Teman-teman pertanyaan kalau berkaitan yang dengan menyangkut materi kita. sama materi. Ya. Iya, jangan keluar materinya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan seputar dari materi ini. 2 pertanyaan, silahkan. Om Eman, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Eman. Mau nanya nih Pak Ustadz. Iya. Kalau kita mau melakukan tobatan nasuha itu, apakah harus diucapkan atau cuma cukup di dalam hati, tapi kita lakukan gitu, kalau jangan gitu. Gimana Pak Ustadz? Oh iya. Ya, masuk. Bang Eman, terima kasih Bang Eman ya atas pertanyaannya. Materi ini nanti ada materi khusus Bang Eman ya. Materinya ada khusus nih, materi tobat tentang syarat-syarat diterimanya tobat kita. Ya. Syarat diterimanya tobat kita dan hal-hal yang membuat tobat kita nggak diterima sama Allah selain nyawa sudah ada di kerongkongan gitu ya. Apakah harus diucapkan atau cukup dalam hati gitu ya? Apakah untuk bertobat satu jenis dosa aja harus semuanya misalnya? Insya Allah nanti kita akan sampai ke materi itu Bang Eman ya. Insya Allah ya. Apa? Nggak bisa sekarang dijawabnya Pak Ustadz.
Karena kayaknya ganjel banget gitu Pak Ustadz. Mau Kayak gini parkiran, Cuman udah mau tobat Pak Ustadz. Pak Ustadz mudahnya kelam ya kan. Garis besarnya kali Pak Ustadz. Garis besarnya sama Kan? seperti garis besarnya ya Bang Eman ya. Ya. Sama seperti syahadat ya, kita harus menyatakan seperti keimanan ya, disaksikan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dengan perbuatan gitu Apa? ya. Terus jangan nanya lagi, terus kalau orang gagu gimana, nggak bisa ngomongnya, itu lain lagi persoalannya gitu. Ini bicara kondisi normal gitu ya. Jadi hati kita membenarkan, kemudian kita mengucapkan kepada Allah, nggak harus kenceng-kenceng, gitu ya. Kita bertobat, kita istighfar kepada Allah, kemudian diikuti, ada diikutinya nih. Ini yang saya bilang tadi, jadi panjang penjelasannya, karena tidak dinyatakan bertobat seseorang apabila setelah bertobat dia nggak berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi baik. Seseorang yang diterima tobatnya itu adalah orang yang setelah menyatakan tobat kepada Allah, dia berubah menjadi lebih baik, bukan sekedar baik. Jadi kalau dulu Bang Eman ini udah sholat 5 waktunya oke, maka setelah tobat nggak bisa cuma 5 waktu doang. 5 waktu harus plus dengan rawatibnya, dengan sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya, maksudnya itu. Ya. Atau yang syarat lainnya, tobat itu tidak diterima oleh Allah ketika orang menyatakan pertobatannya sementara penyebab maksiat yang terjadi itu udah nggak ada. Saya ulang, taubat itu tidak diterima oleh Allah apabila hal yang menyebabkan terjadinya maksiat itu udah nggak ada. Jelas nggak sampai sini? Atau belum? Belum. Penyebabnya itu Oke. kayak judi. Oke. Nah, itu kan sekarang udah nggak ada. Gue gila judi nih. Gitu. Nah, Karena kan memang dari hukum negara aja mesti dilarang. Itu Oke. diterima nggak? Oke. Jadi gini maksudnya ya. Tobat kita itu tidak diterima oleh Allah apabila penyebab maksiatnya udah nggak ada. Maksudnya gimana sih? Masih bias nih bahasanya nih. Saya kasih contoh yang gampang aja. Saya kasih contoh gampang banget nih. Insya Allah ngerti maksudnya. Ceritanya ada seorang perempuan, ya, ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa, cakep deh, bohai, seksi, terus nggak pakai hijab. Asal dia ngelirik cowok, pasti kecantol cowok. Dia minta mobil, dapat mobil dia. Transferin 10 juta, dapat 10 juta. Ya, ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa, hobinya itu ngeresingin cowok-cowok, dia dengan memanfaatkan kecantikannya. Kemudian qadarullah, ini bertahun-tahun nih kerjaannya begitu nih, ngerjain laki orang, pokoknya kerjaannya begitu aja di perempuan. Qadarullah, dia lagi jalan kaki, disiram air keras mukanya. Oke, mukanya disiram air keras, hancur nggak tuh? Hancur, dan cantiknya hilang, rusak udah mukanya. Begitu rusak, dia tobat sama Allah. Ya Allah, mulai sekarang saya nggak akan berzinah lagi, saya nggak akan gangguin cowok lagi. Ya iyalah, muka lo udah jelek, siapa yang mau? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Penyebab dia berzinahnya udah nggak ada, karena mukanya udah rusak. Dia obral pun laki-laki nggak mau, gitu istilahnya. Jelas ya? Atau yang kedua, seorang laki-laki yang hobinya berzinah, hobinya jinah mulu, saking kayanya, saking gantengnya dia, duit banyak, kerjanya jinah. Terus qadarullah kena penyakit gula nih, laki-laki nih. Kena gula langsung diangkat 700 Bang Jen. Mati kan? Mati, kelaki-lakiannya mati gitu. Udah berobat bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Terus tobat tuh sama Allah, ya Allah, mulai sekarang saya nggak akan berzinah lagi deh. Ya iyalah, lu mati, gimana mau berzinah? Paham nggak maksudnya? Iya. Masuk, Ya. ngerti nggak yang tadi matinya, Man? Alhamdulillah saya masih hidup Pak Ustadz. Iya. Anak lu 3, kamu. Ya, ngerti ya, bagaimana ya maksudnya ya? Ya. Jadi tobat itu nggak diterima ketika penyebab kemaksiatannya itu udah nggak ada. Orang hobinya main gaple nih, hobinya judi, main gaple. Terus tabrak kereta, nggak mati, tapi tangannya putus. Udah nggak bisa mirit lagi, udah nggak bisa. Ya Allah, saya nggak akan main judi lagi. Ya iyalah, nggak bakal bisa main judi, orang tangan udah nggak ada. Kira anak tadi Bukan itunya. Bang Didi
Jelas Bang Didi ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Oh, Didi. Masih hidup nggak katanya? Jadi gitu ya teman-teman ya. Artinya apa sih? Tobat itu nggak diterima ketika penyebab maksiatnya udah hilang dari diri kita. Itu kan artinya ketika kita mengabaikan yang 5 tadi itu Mbak itu. Ya, kesehatan, masa muda dan sebagainya. Oh, your internet disconnect. Udah tua, udah 70 tahun, udah nggak bisa ngapain, baru tobat. Saya nggak akan pergi lagi ke clubbing. Ya iya loh, jalan aja nggak bisa. Tuh, telat tuh, tobatnya telat. Dia melupakan masa mudanya sebelum masa tuanya datang. Nggak diterima. Gitu. Ya. Nah, nanti detail tentang syarat-syarat bertobat dan hal-hal yang membatalkan atau yang membuat tobat kita tidak diterima, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita keistiqomahan sehingga kita sampai ke bab itu. Amin. Ya, secara detail. Ya, cukup dari saya pertanyaan Bang Eman, mudah-mudahan Bang Eman bisa memahami Bang Eman ya. Insya Allah cukup jelas ya Om Eman. Kalau mau lebih lanjut lagi, lebih jelas, ikut kajian berikutnya lagi. Insya Allah. Makasih penjelasannya. Mudah-mudahan ganjelannya udah hilang tuh, kata Bang Dian tuh. Satu lagi ya Pak? Iya, satu lagi Mbak Rini ya. Satu lagi, siapa yang mau bertanya teman-teman? Masih seputar materi ya? Jadi aus gara-gara jawab pertanyaan saya Pak Ustadz ya. Tante Devi mau tanya? Iya, Bang Eman. Enggak, cukup. Apa Tante Ika, Bu Era, Om Amin, Bu Yani, Pak Hari? Kalau teman-teman nggak ada yang tanya, mungkin Ya, cukup. saya ada pertanyaan dikit, Pak Ustadz. Iya. Iya, Pak Hari. Kadang-kadang kita suka melihat gimana kalau orang udah sakaratul maut gitu ya, untuk ditaktilkan gitu, dituntun seperti itu. Nah, kalau misalnya orang yang kondisi lagi anggaplah misalnya sakit dan udah kondisi sakaratul maut gitu, seperti itu. Nah, orangnya itu adalah orang yang ibaratnya punya banyak dosa. Ya, contoh seperti tadi misalnya sering melakukan maksiat dan sampai dia saat sakaratul maut itu dia belum pernah menyatakan taubat gitu. Nah, kemudian kebetulan misalnya ada seseorang yang lagi ngedampingin saat sakaratul maut itu dan ada misalnya orang lain lagi yang dituntun seperti itu. Nah, si orang yang satu ini tahu itu bahwa aduh dia udah banyak dosanya di sakaratul maut gini. Ceritanya dia mungkin habis ngaji sama Pak Ustadz itu. Percuma, nggak bakal diterima tobatnya gitu. Nah, sebetulnya dalam kondisi tersebut dituntun, biasanya kan suka dituntun apakah itu istighfar atau bacaan-bacaan yang lainnya gitu Pak Ustadz ya, atau biasanya suka dituntun la ilaha illallah seperti itu. Talakinin gitu ya? Iya, apakah tetap dilakukan dituntun seperti itu atau ada hal lain yang sebaiknya kita lakukan sementara kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah orang yang apa ya ibaratnya ahli dosa lah gitu. Seperti itu. Itu aja, makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Makasih banyak Pak Hari. Wah, ini pertanyaannya keren banget nih. Pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang setiap hari, setiap kajian kita sampaikan di awal ya. Jadi, kan setiap kajian selalu di awal itu saya sering menyampaikan semoga bertemunya kita hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, gitu kan ya, dan hati yang cerdas untuk mensyukuri segala keputusan Allah. Itu kan doa tuh Pak Hari ya. Iya. Artinya kajian-kajian yang kita lakukan ini secara tidak sadar menggiring kita untuk memiliki hati yang bening atau hati yang bersih. Kalau kata teman saya di Rempoa tuh hati yang glowing gitu. Jadi kajian ini
ini menggiring kita untuk pada akhirnya memiliki hati yang suci atau hati yang glowing, hati yang penuh dengan husnuzon,